Adalah wajar bagi kita untuk ingin memiliki sesuatu yang kita anggap berharga, ya, ingin memiliki barang-barang mewah, ingin memiliki tubuh yang baik begitu ya, ingin memiliki uang ya, ingin memiliki materi pada intinya, atau ingin memiliki suatu keadaan yang harmonis, hubungan yang baik, atau mungkin memiliki keluarga yang ya baik begitu ya. Nah, namun di balik semua yang kita inginkan begitu ya, hidup berjalan terus begitu ya. Hidup ini jika kita menginginkan sesuatu, tidak jarang kita justru menjadi beban begitu. Nah, pada saat saya ingin melakukan sesuatu, ya, ingin melakukan sesuatu, care terhadap sesuatu begitu, maka titik di mana saya merasa nyaman dan bahagia adalah saat saya berpikir untuk memberi. Nah, pada saat saya memberi, secara otomatis alam ini akan membalas dengan sangat layak begitu. Nah, saya bernapas nih, menarik napas. Saat saya menghembuskan napas, saya sedang memberi. Apa yang saya beri? Mungkin saya sedang memberikan CO2 kepada tumbuhan yang membutuhkannya. Pada saat saya menarik napas, saya menerima oksigen dari mereka. Nah, artinya ada suatu perasaan di mana saya menerima dan juga saya memberi. Nah, pada saat saya berpikir untuk meminta, begitu ya, meminta, menginginkan sesuatu, tidak jarang saat itu saya merasa kekurangan. Dalam tanda kutip, saya tidak dalam mood begitu ya, tidak mode gitu ya, tidak dalam dimensi rasa ingin memberi. Nah, di saat inilah kita sebenarnya merasakan beban hidup, penderitaan ya, atau rasa kekurangan. Nah, tentu kita akan selalu merasa kekurangan. Jadi pada saat saya kekurangan, saya tidak punya mode memberi. Nah, kalaupun saya saat itu terlihat memberi, contoh ya, saya berbagi uang misalnya, kan terlihat memberi dari luar ya. Padahal dalam hati saya tidak sedang memberi. Saya sedang meminta penghargaan di situ. Saya sedang meminta pengakuan. Kenapa? Karena mode saya masih dalam mode meminta. Nah, jadi di kondisi pada saat kita dalam mode meminta ini, perhatikan baik-baik, kita tidak sedang dalam kondisi berkecukupan. Merasa berkecukupan tepatnya ya. Merasa kurang aja. Nah, jadi pada saat saya merasa kurang, tidak ada hubungan dengan keadaan. Tanya ya, saya banyak punya klien ya, bahkan orang yang mungkin punya rumah mewah, punya mobil mewah, uang yang banyak ya, juga tidak mampu membuat dia merasa cukup. Dia mungkin belum mampu merasa puas dalam hidupnya, atau mungkin belum merasa cukup memiliki. Nah, sehingga dalam bahasa sederhana ya, memiliki bukan tentang suatu keadaan, tapi tentang kesadaran. Orang bisa saja tidak memiliki apa-apa terlihat di luar, tapi ketika dia merasa berkecukupan, maka dia akan selalu ingin memberi. Nah, memberi yang saya maksud tidak hanya semata-mata tampak dari luar ya, tapi kesadaran memberi. Pada saat saya misalnya melihat orang lain misalnya butuh bantuan begitu ya, serta-merta datang dorongan dari dalam untuk membantu. Ya, bukan semata-mata saya ingin mendapat apa-apa dari situ, bukan semata-mata ingin mendapat pengakuan atau penghargaan, tapi yang jelas ada dorongan dari dalam. Ya, karena rasa memberi, rasa penuh di dalam sudah terjadi. Nah, bagaimana ini bisa terbentuk? Pertanyaannya kan begitu. Kenapa ada orang yang memiliki rasa penuh, atau kenapa ada yang selalu merasa kurang sehingga tidak cukup ya? Maka di sini kan kita bisa simpulkan ya, benda materi yang ada di luar tidak ada hubungan dengan keterpenuhan yang ada di dalam. Nah, sehingga pada saat orang, mungkin ada orang yang berwajah cantik, tampan begitu, atau memiliki segala sesuatunya baik, keluarganya terlihat baik dari luar, tapi kok dia merasa sepi di dalam, kok dia merasa kurang ya, sering merasa gelisah, khawatir, cemas ya, marah begitu di dalam. Karena memang yang dia inginkan di dalam sebenarnya dia belum temukan. Nah, pada awal mula kita lahir dulu ya, apa yang membuat kita penuh adalah rasa kasih dari orang tua kita. Perasaan disayang, perasaan dicintai. Ini adalah bentuk energi yang membuat kita merasa penuh. Ya, kemudian beranjak dewasa, kita mulai menemukan kemandirian, jati diri secara energi itu. Mungkin di usia remaja menjelang dewasa gitu ya, menemukan energi itu, jati diri sebagai diri, sehingga kita berani mandiri, tidak tergantung lagi dengan orang tua kita. Nah, sehingga pada akhirnya setelah kita penuh di dalam, mulai bekerja ya, umur 25 mungkin ke atas, atau mulai kita berkarir, kita mulai bisa merasakan, oh, saya sudah memiliki suatu keahlian, kemampuan di dalam, saya ingin berbagi lewat pekerjaan saya. Nah, sehingga setiap detik yang dia lakukan adalah memberi dan memberi lewat pekerjaan, lewat karir, lewat apapun itu. Bahkan saat dia tidur, saat dia bernapas, dia selalu berada dalam mode memberi. Ya, nah, semoga ini mungkin menginspirasi. Saya sedang belajar ya, saya sedang terus belajar memenuhi ini.
Mungkin usia saya sudah tidak muda lagi, mungkin juga terlambat begitu ya menyadari ini. Tapi saya pikir selagi kita masih mau belajar, mencoba memenuhi bagaimana cara membangkitkan rasa penuh itu di dalam, berkontemplasi di dalam, pada akhirnya kita bisa berada di mode bahagia atau mode memberi. Semoga video ini menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.